Alhamdulillah, rahimahullah. Lanjutkan pelajaran tasrif. Kemarin sudah kita mulai dari beberapa mustalahat atau istilah-istilah berkaitan dengan tasrif istilahi. Jadi tasrif sendiri adalah pekerjaan merubah bentuk kata dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Jadi tolong ya bahwa tasrif adalah merubah bentuk kata dari satu bentuk kata menjadi bentuk yang lainnya. Kenapa harus dirubah? Kenapa sebuah kata harus berubah bentuknya? Untuk mendapatkan makna yang lain, untuk merubah artinya. Kemudian pekerjaan mentasrif ada dua. Mentasrif secara istilahi dan mentasrif secara lughawi. Nah, secara istilahi adalah mentasrif kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi merubah sigot kalimat dari satu sigot ke sigot yang lain. Apa itu sigot? Bentuk kalimat, bentuk kata, itu namanya apa? Sigot. Adapun tasrif lughawi adalah merubah kalimat atau kata dalam satu sigot, dalam satu bentuk karena mengikuti kaidah bahasa, karena mengikuti kaidah bahasa. Ya. Berikutnya, kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa tasrif istilahi itu nanti ada rumus-rumusnya. Yang total rumusnya ada berapa? 22. Ya, rumus itu diistilahkan dalam ilmu shoroh namanya waznun, timbangan. Namanya timbangan atau waznun. Kemudian silahkan dibuka lembaran yang sudah kita bagikan. Lembaran yang sudah kita bagikan. Jadi nanti kita mentasrif itu mulainya startnya dari kanan, dari paling kanan itu. Apa itu bacanya? Apa bacanya? Al-fi'lul madhi. Paling atas dulu, paling atas pojok kanan. Al-fi'lul madhi. Apa itu al-fi'lul madhi? Kata kerja lampau. Itu kata kerja itu salah ya. Jadi dikoreksi. Mengartikannya telah strip, ya, telah strip. Geser ke kiri, al-fi'lul mudhari itu kata kerja akan datang, lampaunya dicoret jadi akan datang. Kata kerja akan datang, lampaunya dicoret. Kata kerja yang sedang atau akan datang. Jadi pekerjaan yang sedang terjadi atau baru rencana itu namanya apa? Di ilmu mudhari. Nah, artikannya sedang atau akan strip. Jadi kolom paling atas atau baris paling atas itu namanya sigotnya. Kemudian bawahnya yang tulisan Indonesia itu ya keterangannya. Apa maksud dari sigot?
ketiga itu cara mengartikannya. Cara mengartikannya. Geser ke kiri nomor 3. Apa itu badannya? Al-masdaru. Kata dasar. Cara mengartikannya strip atau pean. Strip atau pean. Dan nanti bagaimana aplikasinya akan kita bahas setelahnya. Berikutnya ismul fa'il. Ismul fa'il, isim fa'il. Jadi sigot isim fa'il itu menunjukkan pelaku pekerjaan. Mengartikannya yang strip. Geser ke kiri apa itu bacanya? Ismul maf'ul, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Cara mengartikannya yang di strip. Kemudian geser ke kiri lagi fi'il amr, fi'lul amri, fi'il amr. Ya, fi'il amr. Itu kata kerja perintah. Cara mengartikannya apa? Strip lah. Geser ke kiri lagi al-fi'lun nahi. Al-fi'lun nahi. Kata kerja larangan. Cara mengartikannya jangan strip. Geser ke kiri lagi ismul zaman, ismul makan, al-masdarul mimiu. Masdarul al-masdaru mimiu atau al-masdaru mim. Isim zaman itu menunjukkan waktu. Isim makan menunjukkan tempat. Masdaru mim itu menunjukkan kata dasar. Sehingga pada kolom ini satu kalimat itu ada 3 sigot dan cara mengartikannya juga 3. Nah, terus nanti mana yang benar, semuanya benar. Tinggal pemakaiannya bagaimana, tergantung sikonnya itu dipakai isim zaman atau isim makan atau masdarnya. Cara mengartikannya isim zaman itu waktu strip, isim makan apa? Tempat strip, masdar mim itu strip. Seperti masdar yang depan. Geser lagi ismul alati, isim alat. Alat untuk melakukan pekerjaan. Cara mengartikannya alat strip. Geser ke kiri lagi al-fi'lul madhi lil majhul. Kata kerja lampau pasif. Kata kerja lampau pasif. Cara mengartikannya telah di strip. Geser ke kiri lagi al-fi'lul mudhari lil majhul. Kata kerja itu lampau dicoret. Kata kerja sekarang atau akan datang pasif. Lampunya diganti sekarang atau akan datang. Cara mengartikannya sedang atau akan di strip, kurang di. Sedang atau akan di strip. Baik. Itu urutannya ya. Jadi nanti dari bab 1 sampai 22 nanti ya gini. Urutannya fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, fi'il zaman, makan, masdar mim, isim alat, fi'il madhi, majhul dan fi'il mudhari, majhul. Urutannya gitu. Baik. Sekarang kita mulai ya. Kita ambil satu contoh nih. Contoh rumus bab 1. Jadi rumus dalam
ilmu tasrif diwakili oleh 3 huruf pokok. Nah, 3 huruf pokok. Fa, ain, lam. Jadi fa itu huruf pertama, ain itu huruf pokok yang kedua, lam itu huruf pokok yang ketiga. Artinya apa? Selain huruf fa, ain, dan lam disebut huruf tambahan. Paham? Jadi nanti yang dianggap huruf asli itu adalah huruf yang statusnya sebagai apa? Fa, sebagai ain, atau sebagai lam. Di sini disebutkan contoh misalnya fi'il nasoro. 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 Maka ini na bisa disebut sebagai apa? Fa-nya. Na disebut sebagai fa-nya. Sod disebut ainnya. Ro disebut lamnya. Contoh lagi misalnya apa? Jalasa, telah duduk. Yang jadi fa yang mana? Jadi fa-nya. Yang jadi ain mana? Lam, ini ainnya. Yang jadi lam mana? Ini lamnya. Jelas? Jadi di dalam bahasa Arab khususnya ilmu tasrif, huruf-huruf asli, huruf-huruf pokok, kan namanya pekerjaan ilmu tasrif itu kan merubah-rubah loh, ya. Dan namanya merubah itu ditambah, biasanya ditambah-tambah. Bisa nanti dengan menambah, seperti tulis jadi tertulis, penulisan, tulislah itu kan mengalami penambahan huruf loh. Nah, dalam pekerjaan tasrif nanti juga dari kata pokok ini nanti kita tambah-tambah gitu. Oh, untuk menunjukkan bentuk mudhari gitu, ditambahi ya depannya. Ala ya, tambah ya depannya. Jadi ya itu statusnya tambahan. Fa'ala ini fi'il madinya, mudhari'nya ini ya. Nah, ini versi lampau, ini versi sekarang atau akan. Dan ini rumus. Maka ini tidak usah diartikan namanya rumus. Maka kita hafalkan di sini untuk menentukan harokatnya. Fa'ala yaqulu berarti nasoro. Nah, nanti ditambahin. Jadi untuk merubah bentuk mudhari maka tambah apa? Ya, berarti menjadi nasoro yang suhu. Fa'ala yang masih bingung. Gak apa-apa, jelasnya lagi. Ini dulu. Ini-nya gini ya. Kata pokok, kalimat pokok dalam bahasa Arab itulah kalimat yang apa itu diwakili dengan huruf fa, ain, dan lam. Ini huruf pokoknya, huruf aslinya. Berarti apa? Selain fa, ain, dan lam, ini namanya huruf tambahan. Sehingga nasoro ini ada huruf tambahannya enggak? Tidak ada. Maka 3 huruf ini semuanya asli. Jelas? Tidak mengalami penambahan. Nah, kemudian contoh ini dalam rumus fa'ala yaqulu. Nah, dari fa'ala menjadi yaqulu mengalami apa? Penambahan atau pengurangan? Penambahan ya di depannya. Jadi untuk merubah dalam bentuk sekarang atau akan datang ditambahin ya di depannya. Fa'ala yaqulu. Nasoro yang suhu. Nah, gitu. Coba kita langsung ke buku ya. Ke buku atau ke fotokopi yang sudah kita berikan. Yang kita ambil di sini adalah contoh bab 1. Ya, bab 1 yaitu bab fa'ala mudhari'nya ya. Nah, perhatikan fa'ala itu fi'il madi. Ya tak? Fa'ala menempati kolom fi'il madi ya. Nah, terus yaqulu fi'ilmu fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun
isim maf'ul. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul fi'il nahi. Maf'alun isim zaman, isim makan, masdar. Mif'alun isim alat. Fu'ila fi'il madhi lil majhul. Yuf'alu fi'il mudhari lil majhul. Ya, ini urut-urutannya gitu. Cara nasirnya ini nanti gini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Caranya nanti gitu. Tapi nanti dulu kita tidak akan tasir dulu, kita jelaskan dulu supaya kita ada gambaran tentang tasir ini. Kita contohkan di sini kalimat nasoro. Ya, nasoro. Maka setelah kita ngikuti wazan, fa'ala, nasoro, yaqulu, yansuru, fa'lan, nasron, fa'ilun, nasirun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Bisa ngikuti gak? Bingung? Ya, simak ini bukunya ya, bukunya disimak. Ini lembarannya ini, lembarannya disimak dulu. Ya. Jadi intinya kita merubah fi'il pertama dari fi'il madhi menjadi mudhari menjadi masdar. Nah, kenapa dirubah? Untuk mendapatkan makna yang berbeda, ya kan? Jadi contoh nasoro itu kan di situ artinya apa? Coba dilihat di buku di lembaran ini. Apa nasoro? Artinya bawahnya telah menolong. Yansuru sedang atau akan nasron menolong atau perto. Nasirun yang menolong atau penolong. Contoh misalnya apa? Allahu nasiru ibadihi. Allah itu apa? Penolong hamba-hambanya. Itu kan pelaku kan? Menunjukkan yang menolong kan? Ya, maka yang menolong isim maf'ul. Mansurun artinya apa? Yang ditolong. Yang ditolong. Al-muslimu mansurun. Orang Islam itu apa? Yang ditolong, artinya tertolong. Yang ditolong sama tertolong itu sama. Unsur apa unsur? Menolonglah. La tansur, jangan menolong. Mansorun pertama, waktu menolong. Mansorun kedua, tempat menolong. Mansorun ketiga, menolong saja atau pertolongan. Minsorun, alat menolong. Nusiro, telah ditolong. Yunsoru, sedang atau akan ditolong. Nah, contohnya seperti itu. Ya, artinya apa? Dari kata nasoro ini, kalau ingin kita menunjukkan nasoro kan telah ya. Nasoro Muhammadun ikhwanahu. Muhammad telah menolong saudaranya. Nah, kalau Muhammad akan menolong pakai apa? Yang sungguh. Pakai yang sungguh. Hei Muhammad, tolonglah saudaramu. Berarti pakai yang mana? Tolonglah saudaramu. Berarti pakai yang mana? Unsur. Nah, semua kalimat ini kan awalnya dari nasoro, huruf yang asli karena nasoro. Yang suruh tambahannya apa ini? Ya, nasron tambahannya
alif di akhir. Nasirun, alif di tengah loh, setelah nun. Ya. Mansurun huruf tambahnya Mim waw. mim sama waw. Ya, kita ulangi lagi pelan-pelan. Jadi gini, dari rumus ini coba perhatikan rumus dulu ya. Coba perhatikan rumus dari fa'ala itu. Yang fa'ala ya dulu. Fa'ala ada huruf tambahan enggak? Tidak ada. Geser kiri. Bacanya apa itu? Yaqulu. Ada huruf tambahan? Ada. Apa itu? Kemudian fa'lan, ada huruf tambahan enggak? Ada. Mana itu? Alif di akhir. Ya toh? Terus fa'ilun, ada huruf tambahan enggak? Ada. Apa itu? Alif setelah fa. Ya kan? Ya, terus maf'ulun, ada huruf tambahan enggak? Ada. Apa itu? Mim sama wawu. Uf'ul, ada huruf tambahan enggak? Ada. Apa itu? Alif. La taf'ul, ada huruf tambahan enggak? Ada. Apa itu? Lama sama ta. Maf'alun, huruf tambahnya apa? Mim. Geser ke kiri. Mim alun, huruf tambahnya mim. Terus fu'ila, ada huruf tambahan enggak? Enggak. Lah berubahnya apa? Harokatnya. Jadi perubahan itu terkadang apa? Adanya penambahan plus harokatnya berubah. Ada yang tidak ditambah tapi cuma berubah harokatnya. Jelas ya? Nah ini contohnya fu'ila ini hurufnya tidak berubah, tidak bertambah, tapi apa? Harokatnya yang berubah. Nah, otomatis maknanya juga berubah. Dari fa'ala telah telah straight, fu'ila telah di straight, maknanya gitu. Yuf'alu, huruf tambahnya apa? Ya. Dari sini coba kita aplikasikan ke bawahnya. Nah, ini urutannya dipahami dulu ya. Pertama tadi apa? Fa'ala itu sigot apa? Fa'ala sigot apa? Fi'il madhi. Jadi kalau tanya sigotnya apa? Fi'il madhi. Yaqulu apa? Fi'il mudhari. Fa'lan masdar. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul fi'il nahi. Maf'alun isim zaman isim makan masdar mim. Mif'alun isim alat. Fu'ila fi'il madhi lil majhul. Fi'il madhi majhul. Yuf'alu fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Itu dari sisi sigotnya ya. Jadi ini kan 11 ya. 11 kalimat. 11 kalimat. Nah, kita nasrif merubahnya dari kanan ke kiri. Maka kita harus hafal. Sigot pertama apa tadi? Fi'il madhi. 2 fi'il mudhari. 3 masdar. 4 isim fa'il. 5 isim maf'ul. 6 fi'il amr. 7 fi'il nahi. 8 isim zaman isim makan masdar mim. 9 isim alat. 10 fi'il madhi majhul. 11 fi'il mudhari majhul. Jadi nanti diantaranya cara ya, kita bisa membedakan kalimat itu isim, fi'il atau huruf itu dari tasrif ini. Dari 11 sigot ini yang termasuk kategori fi'il yang mana? Ada berapa? Dari 11 ini yang termasuk kategori fi'il yang mana? Ya jelas 1 fi'il madhi, namanya aja fi'il madhi loh. 2
fi'il mudhari, 3 fi'il amr, 4 fi'il nahi, 5 fi'il madhi majhul, 6 mudhari majhul, sisanya isim. Berarti yang isim yang mana? Masdar, terus isim fa'il, terus isim maf'ul, terus isim zaman, isim makan, masdar mim, isim alat. Itu isim semua. Enggak ya? Maka kalau ditanya Nasoro itu sigotnya isim atau fi'il? Jawab. Ayo, Nasoro itu isim atau fi'il? Fi'il, jelas banget ya. Di kolom fi'il nanti tuh. Yang suruh isim atau fi'il? Fi'il. Nasron isim masdar ya. Gitu. Jadi ini salah satu alat atau cara untuk bisa membedakan mana isim mana fi'il. Ya, memang untuk di awal ini harus ekstra bekerja berat dulu. Ya, namanya pelajaran nahwu shoroh memang berat di awal, tapi nanti kalau sudah jalan, insya Allah apa? Ya tambah berat. Insya Allah tambah berat. Terakhir. Ya, tenang saja. Semua ada prosesnya. Pusing nih? Buatan sih. Pusing enggak ya? Belum paham aja ini. Iya. Ya baik. Oh yang terpenting di awal ya, kalau kita tahu gambarannya, oh maksudnya kayak gini. Nanti belakangnya insya Allah lebih mudah. Lebih mudah. Nah, tahap awal ini apa? Yang penting kita menghafalkan urutan sigotnya. Ini harus ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, terus fi'il nahi, isim zaman, isim makan, masdar mim, isim alat, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul. Itu harus hafal. Kalau nggak hafal nggak gimana? Ya nggak apa-apa, cuman kan ya nggak bisa loh. Nggak apa kan nggak apa-apa. Nggak dosa loh. Enggak. Ada pertanyaan dulu silakan. Kira-kira bingungnya di mana ini? Ya. Ini berarti untuk rumus, berarti misalkan contoh kalau untuk fi'il mudhari berarti tambahnya bersaksian. Iya. Untuk semuanya juga berlaku seperti itu. Iya, isim fa'il nanti tambahnya alif. Jadi penambahan ini sudah jadi rumus paten. Oke. Cuman nanti kan penambahannya letaknya di mana itu nanti kan setiap bab itu ada sedikit perbedaan, tidak sama. Makanya kan ada 22 rumus karena di situ ada beberapa perbedaan. Tapi untuk rumus bab 1 maka paten seperti ini. Maka dijadikan sebuah rumus. Silakan yang lain. Kira-kira gimana? Lanjut atau ulangi? Ya, lanjut atau ulangi? Yuk Pak, asalnya Ulangi Ustaz. ulangi ya. Ya. Kalau Indonesianya sudah paham, Arabnya belum paham. Ya, itu kan butuh proses, makanya butuh proses tadi perlu dihafalkan. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, itu dulu buat yang penting pokoknya itu. Ya, urutannya ini harus dihafalkan dulu. Kita paham tapi urutannya nggak hafal susah. Ya. Jadi pertama itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, itu dulu pertama itu sigot yang paling atas ini kita kuasai dulu. Iya, paling atas ini. Sudah, baru nanti ke rumus. Nah, nanti kalau hafal rumus, insya Allah hafal penambahannya. Pokoknya selain fa'ala, wes sudah itu tambahan. Kan kita hafalkan nanti fa'ala, yakulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Nanti seperti itu. Ya, asal nanti kita hafalkan wazannya, otomatis kita hafal tambahan-tambahannya. Gitu. Ya, kita ulangi lagi ya.
Kita ulangi lagi. Jadi tasrif istilah itu adalah merubah-rubah kata dari satu sigot ke sigot lainnya. Nah, kenapa dirubah? Untuk mendapatkan makna lain yang sesuai. Nah, perubahan ini nanti kita mengikuti rumus. Nah, rumus dalam wazan tasrif atau wazan tasrif itu dikatakan rumusnya itu ya. Itu diwakili ada huruf asli, huruf tambahan. Jadi huruf asli itu diwakili dengan fa, ain, lam. Jadi setiap kata nanti ada huruf asli, ada huruf tambahan. Semua kata apa dasarnya seperti itu. Nah, contohnya ini nasoro. Ini semuanya asli. Jadi huruf kalimat dalam bahasa Arab itu kan minimal apa? 3. Minimal 3. 3 ini pertama ditetapkan sebagai fa-nya, kedua ditetapkan sebagai ainnya, ketiga ditetapkan sebagai apa? Lamnya. Sehingga di sini nasoro artinya telah menolong. Ini nun sebagai fa-nya, shad sebagai ainnya, ra sebagai lamnya. Nah, selain 3 ini statusnya sebagai huruf tambahan. Dan huruf tambahan itu nanti menentukan maknanya. Jelas? Huruf tambahan itu menentukan maknanya. Contoh misalnya, nasoro ini kan asli semua. Ketika ditambah ya menjadi yang suruh. Maknanya menjadi sedang atau akan menolong. Ini ya, kita tulis contohnya ini. Nasoro mudhari'nya yang suruh. Ini mengalami tambahan apa? Ya. Nasoro fa'ala yaqulu. Nasoro yang suruh. Maka dia apa? Mengalami satu penambahan ya. Maknanya berubah. Telah menolong, yang suruh sedang atau akan. Setelah menolong ini apa? Sedang atau akan menolong. Ini penambahannya. Nah dari sini apa? Kita tahu ini sigot fi'il madhi, ini sigot fi'il mudhari. Sampai terakhir ya fi'il madhi, majhul dan mudhari. Ya. Sekarang untuk fa'ala sebagai sigot dasar, kata dasar itu kalau Indonesianya masuk ke predikat objek itu atau bukan? Bukan. Apa itu Indonesianya? Yaitu fi'il madhi, kata kerja lampau. Oh gitu aja. Fa'ala itu kata kerja lampau. Fi'il madhi. Kan ada sigotnya loh, fi'il madhi. Fa'ala itu kata kerja loh, fi'il madhi. Cuma di sini kan rumus. Dia sebagai rumus sehingga tidak diartikan. Jadi rumus itu nanti apa? Diganti huruf-huruf aslinya apa? Tergantung kalimatnya yang mau kita tasrif apa. Jadi ibaratnya fa'ala yaqulu itu cetakannya. Ya, cetakannya. Terus bahan yang mau kita masukkan apa? Nasoro atau kataba atau kotala atau sataro. Semua kalimat yang nanti bisa dimasukkan ke satu. Itu Pak. Ya, tidak apa-apa. Nanti yang penting terus insyaallah paham. Yang lain gimana? Yang belakang-belakang? Barangkali kalau diaplikasikan dalam kalimat kita bisa paham, Pak. Misal untuk yang telah menolong dalam kalimat Ustaz telah menolong apa? Terus? Ini apa? Segala-segala ini kalau diaplikasikan dalam kalimat mungkin kita bisa paham. Ya itu nanti tahap berikutnya. Di sini kan tugas kita merubah-rubah dulu, ya kan, merubah-rubah. Maka dasarnya ini dulu. Pokoknya yang paling atas ini harus hafal, intinya gitu. Ya, pokoknya mau diapa-apakan kalau yang paling atas itu enggak hafal nggak bisa dalam tasrif.
Lah ya, ini dulu. Nanti kalau kita sudah bisa merubah ini, mau kita buat kalimat gampang. Nah, gitu. Jadi intinya kan kita itu mau mengaplikasikan alat. Sehingga apa? Kita masukkan satu bahan, nanti akan keluar sebuah produk. Paham ya? Jadi dari alat nomor 1 ini kita masukkan nasorot, lihat itu 11 gitu. Setiap kita masukkan langsung muncul 11. Ya. Insya Allah nanti akan ada masalah kita bikin contoh kali ini. Ya. Yang lain gimana? Bingungnya gimana? Semuanya atau gimana? Fiilnya itu. Nah ya ini kita belajar. Makanya kalau pertama itu kalau fiil ini semuanya dari atas ke bawah itu fiil. Makanya kan di sini fa'ala, semuanya ini nasoro, kataba, semuanya fiil. Makanya dikatakan fiil nanti berarti pas di sini mesti fiil gitu. Fiil mudhari, pas di sini fiil mudhari. Masdar ini isim. Jadi selain yang ada kalimat fiil ini semuanya isim. Ini kan ada 11 ya. Yang fiil tadi ada berapa? 6. Ya. Nah, berarti 5 kolom sisanya berarti termasuk isim. Apa saja tadi? Masdar. Isim fa'il. Isim fa'il itu isim atau fiil? Nah, aja isim fa'il kok. Watu ireng itu watu atau bukan? Aja batu. Batu apung termasuk batu atau bukan? Ya batu apung. Ini contoh, ismul fa'il, isim atau fiil? Isim maf'ul, isim atau fiil? Maka dari sini kita bisa membedakan. Nasoro masuk kolom apa? Fiil madhi. Berarti nasoro itu isim atau fiil? Fiil apa? Fiil. Yang suruh isim atau fiil? Fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Lagi geser ya. Nasron. Isim atau fiil? Isim. Kenapa? Bukan fiil madhi, bukan fiil mudhari. Pokoknya selain 6 tadi ya, semuanya isim. Isim fa'il. Isim fa'il. Nasirun. Isim atau fiil? Isim. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Mansurun. Isim atau fiil? Isim. Unsur. Isim atau fiil? Fiil amr. Ya tak? La tansur. Isim atau fiil? Fiil apa? Fiil nahi. Mansurun. Isim atau fiil? Isim apa? Makan. Min sorun. Isim atau fiil? Isim apa? Isim alat. Isim apa? Isim alat. Nusiro? Fiil apa? Fiil majhul. Yunsaru? Fiil mudhari majhul. Cara mengartikannya sudah ada di bawahnya. Ya. Coba sekarang setelah kita ketahui rumusnya, kita bisa menentukan harokatnya. Di situ ada kalimat yang sudah saya tulis tasrifnya. Coba jenengan harokat ini sama diartikan. Ya, di situ ada tulisan toh. Nah, contohnya apa itu? Harokatnya apa? Fa'ala, nasoro, terus kataba. Artinya telah menulis. Telah straight toh, karena kataba ini menulis berarti telah menulis. Ayo lanjutkan. Ya. Biar lebih paham. Kan tinggal memberi harokat toh. Cara memberi harokatnya ikuti rumusnya itu. Jadi rumus itu bertujuan menentukan harokatnya.
fa'ala, nasoro. Nah, itu apa? Kataba, kan itu. Coba perhatikan ya. Di situ kan sudah ada rumus. Jadi rumus itu untuk menuntun harokatnya. Jadi fa'ala, rumusnya kan fa'ala sudah ada harokat. Terus ya ulu fa'lan, terus fa'ilun. Nah, sehingga kalau ada kalimat seperti ini, bacanya apa? Ayo, bacanya apa ini? Fa'ala berarti nasoro. Terus ini yang puluh berarti yang suruh. Seperti ini, fa'lan berarti nasron. Ini loh harokatnya ngikut. Fathah, sukun, fathah tanwin, fathah win. Terus, nah seperti ini. Fa'ilun, ikutan apanya? Nah ini. Nah, sirun dan seterusnya. Nah ini ada kalimat kayak gini. Nah tinggal urut aja. Fa'ala, nasoro, ini apa? Kataba. Gitu? Makanya kenapa gundul itu bisa dibaca? Ada rumusnya gitu. Nah tujuannya belajar sorof itu apa? Menghafal rumusnya. Silakan diharokati, ikut rumus yang paling atas. Jadi ini belum menghafal ya, ini intinya yang penting punya gambaran dulu, baru nanti kita menghafal. Kata tadi apa? Telah ya sip selesai. Sambung, sambung. Iya, kata apa sambung? Insyaallah. Yang pertama bacanya apa itu? Artinya apa, Pak? Telah mulai, bagus. Geser ke kiri. Mas, siapa namanya? Ya. Arti sigotnya apa? Fi'il mudhari. Artinya apa? Sedang atau akan menulis. Bagus. Geser ke kiri. Katban. Sigotnya apa itu? Masdar. Artinya Menulis atau penulisan. atau penulisan. Geser ke kiri. Bacanya apa, Pak Zainal?
Belum. Itu tinggal ikut atasnya Pak, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini ikut harokatnya ini kan rumus. Nah, ini kan huruf pertama fathah. Yang ini apa harokatnya? Kasroh, ya udah hurufnya ini di kasroh. Taknya ini, taknya di kasroh. Nah, taknya di kasroh gimana tuh? Ini loh, huruf tak ini di kasroh gitu. Maaf. Huruf tak yang mana, Pak? Nah, di harokati apa? Ini kan harokatnya fa, ka, i, ti. Nah, lun, bun, coba di doma. Nah, coba di doma dengan doma tanwin. Nah, domanya 2. Gimana? Yang satu balik dia. Iya gitu, katibun. Iya kan? Fa'ilun, nasirun, katibun. Ini sama maf'ulun. Huruf pertama diapakan? Jadi urutannya sama gitu. Ini diharokati dulu. Huruf pertama fathah. Fathah dulu. Jenengan harokati aja dulu. Terus huruf kedua apa? Sukun toh? Ini sukun. Ini kafnya disukun. Sukunnya bulat. Nah, itu terus U-nya apa nih? U kan tak ini. Nah, di rumah. Terus wawunya disukun. Kecil aja. Nah, baknya bun. Rumah tanwin 2 rumahnya. Iya, maktubun. Iya dah. Ini coba ul. Harokatnya ngikut. Pertama apa nih? Rumah. Enggak, ini harokati aja, nanti bacanya belakangan. Ini urut. Doma sukun, doma sukun, doma sukun, doma sukun. Nah, bacanya apa? Oktub. Kan disukun kan mati. Oktub. Terus la taful, ini sama. La fathah. Taful. Nah, fathah, sukun, doma, sukun. Diharokati dulu aja. Diharokati dulu. Ini disukun. Ya, bacanya la taktub. La taktub. Nah, ini coba diambil sendiri. Ikut ini, intinya rumusnya sama. Ya, harokatnya sama. Iya. Bun. Nah, ini sama. Ini. Bedanya apa dengan ini? Ini kasroh. Iya, bagus. Ke sini seperti ini. Lemah, kasroh, fathah. Fu'ila, nusiro, berarti ini kutiba. Ya, terus yunsoru, ini yuf'alu. Ya. Ini di rumah, urutannya di rumah. Pertama di rumah dulu, ini. Terus disukun. Huruf kedua disukun, ini sukun kan? Nah, terus yuktabu. Ngartikannya seperti ini. Cuman ini kan menulis toh. Jadi telah ini menolongnya diganti apa? Menulis. Ini kan nasoro menolong, kalau ini kan menulis, berarti telah menulis, jadi ganti. Ngartikannya sama, cuman menolong diganti menulis. Enggak coba kan. Yang lain ada yang kesulitan? Tadi sampai mana? Isim fa'il ya. Coba geser kiri setelah wazena. Isim fa'il bacanya apa itu? Setelah nasron. Enggak, Pak.
Oke, tadi kan sampai masdar toh? Masdar, nasron. Sekarang katban ya, tadi katban. Sekarang setelah katban bacanya apa? Katibun. Katibun. Sigotnya apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il artinya Yang menulis. yang menulis. Bagus. Geser ke kiri, bacanya apa itu? Maktubun. Sigotnya apa? Isim maf'ul artinya yang ditulis. Bagus. Irfan di belakang. Setelahnya apa bacanya? Uktub. Sigotnya Fi'il amr. fi'il amr artinya Artinya tulislah. tulislah atau menulislah. Bagus. Geser ke kanan, Mas Tri. La taktub. La taktub. Sigot apa? Fi'il nahi artinya Jangan nulis. jangan menulis. Geser ke kiri lagi. Maktabun. Maktabun. Sigot apa? Ismu zaman. Isim makan, masdar. Ya, maktabun pertama artinya Waktu menulis. maktabun kedua Tempat menulis. tempat menulis. Maktabun ketiga Menulis. saja. Jadi ada 3 makna ya. Terus geser ke kanan lagi, bacanya gimana itu? Miktabun. Miktabun. Sigotnya apa? Isim alat. Isim alat. Bagus. Artinya Alat menulis. alat menulis. Bagus. Geser lagi ke kanan, bacanya apa itu? Kutiba. Sigot apa? Al-fi'lul madhi bil majhul. Bagus. Aksan. Artinya Telah ditulis. telah ditulis. Ya, Mas Putra. Yuktabu. Yuk tabu. Sigot apa? Fi'il mudhari wa lil majhul. Fi'il mudhari lil majhul. Artinya sedang atau akan ditulis. Gimana? Ada gambaran ya? Kira-kira? Ya. Selanjutnya coba ini kalimat bawahnya ini. Sekarang kan jenengan rubah seperti ini, seperti nasoro sama kataba. Caranya sama ya, tinggal ngikuti tambahannya. Kolom ke kiri berarti tambah ya, kolom 3 tambah alif terakhir, ya. Persis atasnya. Silakan. Yang kalimat qaf ta lam. Qaf ta lam. Sambil latihan menulis ya. Ada yang belum hafal, belum baca iya. Hafal semua kan? Ya. Kalau belum hafal kan berat. Harus baca ikram dulu. Dari Kelana berarti belum baca iya gak hafal. Jadi harokat itu ada domah ya, ini domah, ada fathah, ada nasroh, terus ini sukun mati. Ya. Terus kalau ditanwin bagaimana? Didobli aja, cuman kalau domah ini dibalik, ya, dibalik. Fathatain tambahi 1, kasrotain tambahi 1. Sukun tidak ada 2, tidak ada. 1 ya sukun. Sukun tanwin tidak ada. Nah, sukun cuma 1. Jadi sekali lagi fungsi rumus itu diantaranya apa? Menentukan harokatnya, menentukan harokatnya. Jadi bacaannya itu ketahuan dengan adanya rumus. Fa'ala, nasoro, fa'ala, kataba.
Ya, darosa itu enaknya diartikan dipelajari atau dipelajari? juga dipelajari lebih nyaman. Dipelajari kan tidak familiar kita. Satara menutupi. Satara menutupi darosa belajar. Kotala membunuh. Nanti silakan download aplikasi Kamus Indonesia Arab ya di Play Store. Silakan download. Nanti yang belum tahu caranya nanti bisa minta tolong temennya untuk ngajari bagaimana cara download aplikasi kamusnya. Nanti kita akan sering buka kamus, karena tujuannya diantara belajar tasrif ini apa? Mahir mencari kalimat secara mandiri di kamus. Cukup dulu ya, nanti dilanjut lagi. Coba untuk kotala dulu. Pak Sunardi mau. Kotala sigot apa? Fi'il madhi. Artinya telah membunuh. Bagus. Terus berikutnya Mas Bima, geser ke kiri bacanya. Yaktulu. Kotala yaktulu. Sigotnya artinya jangan akan membunuh. Bagus. Geser lagi ke kanan, enggak? Kotlan, bagus. Sigot apa? Masdar, artinya membunuh atau pembunuhan. Bagus. Geser ke kanan. Qatilun, sigot apa? Isim fa'il, artinya yang membunuh. Maka berikutnya maktulun kof. Kan huruf pertamanya kof, bukan fa. Nah, gitu, kof. Jadi fa-nya dirubah kof. Fa-nya dirubah maktulun, artinya yang dibunuh. Terus geser lagi. Unsur uktub, terus uktul. Nah, uktul apa sigotnya? Fi'il amr. Artinya ya membunuhlah atau bunuhlah. Terus la taktul sigot apa? Al-fi'lun nahi, artinya jangan membunuh. Berikutnya biasir lagi. Maktalun sigot apa itu? Masdar mim, artinya waktu membunuh, iya, pembunuhan. Ya, terus
Geser ke kiri. Apa itu? Miktalun. Sikot apa? Isim ala. Artinya alat untuk membunuh. Geser kiri lagi. Kutila. Sikot apa? Kot fi'il masdar lil majhul. Fi'il madhi. Fi'il madhi lil majhul. Artinya Telah dibunuh. Pak Zaina? Belum ya? Lewat dulu. Monggo berikutnya. Yuk talu. Sikot apa itu? Mudhari' majhul. Artinya sedang atau akan di nanti yang lain dilanjutkan ya. Nah, sekarang coba di sini kita sudah bisa membedakan mana isim mana fi'il. Yang isim semuanya kan ditanwin, yang ada tanwinnya itu isim. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, mif'alun ditanwin kan? Berarti itu isim. Yang tidak ditanwin berarti fi'il. Ya kan? Yang tidak ditanwin berarti fi'il. Jadi di sini tadi apa? Fi'ilnya ada 6 ya. Fi'ilnya ada 6. Yang 5 kolom berarti isim. Ya. Coba kita coba untuk tasrif ya dari rumusnya dulu, rumus bab 1. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alun. Ya, saya ulangi ya. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alun. Ulang lagi. Sekali lagi. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alun. Monggo kita baca bersama-sama. Mulai. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alun. Biar kompak. Saya juga fa'ala, silakan. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, baca sama-sama. Oke ya. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun saja. Lama saja ya. Kasihan yang belum bisa mengikuti. Iya. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Coba ya. Ya silakan. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Jadi ikuti ketukan saya ya. Saya ngetuk berarti pindah. Jadi ketuk fa'ala. Kalau diketuk jangan bunyi. Lah. Nah, jadi ketika saya ngetuk langsung bunyi. Fa'ala yaqulu
yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, itu. Ya, kita ulang lagi agak cepat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, sekali lagi bersama-sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus dari Mas Bima baca ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu yuf'alu Fu'ila yuf'alu. fu'ila yuf'alu. Ya, terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu Yuf'alu. yuf'alu Fu'ila yuf'alu. Lanjut. fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'alu fa'lan Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, dua. Fa'ala yuf'alu Yaf'ulu. yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fa'ila fu'ila yuf'alu. Ya, lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan
fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'al. Ya, lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Lanjut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya. Kita tasrif lagi ya, sekali lagi. Fa'ala, silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fa'ala singkat apa? Artinya apa? Telah. Ini telah. Yaqulu singkat apa? Fa'lan singkat fa'ilun maf'ulun isim maf'ul uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila majhul yuf'alu. Itu saja. Jadi tugasnya menghafal fa'ala yaf'ulu beserta sigotnya. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amr la taf'ul fi'il nahi. Gitu ya. Apa selesai. Pekan depan insyaallah atau hari Selasa depan ya kita tasmik satu-satu insyaallah. Ya. Dibaca aja berulang-ulang. Terus nanti kalau susah sambil nulis ya, sambil nulis. Gak apa-apa, walaupun sini sudah ada tulisannya, kita nulis sendiri, gak apa-apa. Itu nanti insyaallah menambah mudah di dalam menghafalnya. Silakan kalau ada pertanyaan, materi kita hari ini kita cukupkan. Ya itu sigot fi'il itu. Fi'il madhi, mudhari. Madhi kan ada dua, mudhari ada dua. Kemarin belajar cuma fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr. Madhi kan ada dua loh, maklum sama majhul, aktif sama pasif. Tapi kan ya sama fi'il madhi juga. Belum sama. Makanya kita pelajari di sini kemarin dengan Ustaz. Tapi kan gini ya, fi'il itu aktif sama pasif kan ya fi'il. Ini kan sama kan? Kan fi'il gitu aja kan? Iya kan? Mudhari itu pasif sama aktif, ya sama ya mudhari kan? Iya kan? Akhirnya ada perubahan. Enggak. Jadi insya Allah mendukung pelajaran kali. Yang lain kalau ada pertanyaan, walaupun belum paham, insya Allah kalau kita hafal ini membantu paham. Ya. Jadi usahakan fa'ala yaf'ulu ini lancar. Jadi usahakan tidak terbata-bata. Fa'ala yaf'ulu. Jadi usahakan ngalir. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Kok bisa satu nafas? Fa'ala bisa satu nafas itu bagus. Terus apalkan sigotnya? Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amr
la taqul fi'il nahi, maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, maf'alun masdar mif'alun isim alat, fu'ila fi'il madhi majhul, yuf'alu fi'il mudhari' sudah. Fokuskan itu dulu. Itu ya. Walaupun belum paham, nah insya Allah menghafalan nggak perlu paham loh. Kita itu bacaan sholat dari kecil aja ya nggak paham loh. Iya kan? Rabbana walakal hamdu artinya. Wah nggak tahu kan? Tapi ya pokoknya ngono kuwi. Tapi kan hafal. Jadi menghafal itu insya Allah lebih mudah daripada memahami. Buktinya kan gitu. Al-Fatihah dari kecil kita hafal. Maksudnya gimana? Kita kan jarang paham. Kecuali yang sudah belajar. Dan untuk itu kita belajar ikhwah. Dimulai dari ini. Kita hafalkan dulu, insya Allah nanti akan dapat pemahamannya. Cukup? Cukup ya? Ya. Yang penting pokoknya modelnya apa? Sama, telaten dan terus berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.